kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Zar Ar-Rahman. Dia nanya, halo Kak, izin bertanya. Cara melatih hard conversation dengan orang terdekat kita, karena aku sangat takut untuk ngobrol sama orang terdekat tentang hal-hal yang sangat berat. Cara berlatih atau cara bisa komunikasi, terutama dalam konteks yang berat. Oke. Gue suka banget dengan pertanyaan ini. Karena banyak orang mau belajar komunikasi, tapi seringkali mereka mulai dengan jalurnya public speaking. Oke. Gue gak bilang itu salah. Tapi public speaking itu, kegunaannya tidak sesering itu. Seberapa sering sih kita harus ngomong di depan banyak orang? Dan gue ngomong ini sebagai sudut pandang public speaker. Gue udah ngelakuin public speaking 17-18 tahun. Dan gue jauh lebih sering untuk having private conversation daripada public speaking. Kenapa? Karena private conversation adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sekarang gue ngobrol sama lo. Iya. Kemarin gue ngobrol sama tim. Tadi gue ngobrol sama klien. Itu kan sebenarnya private. Dan kenapa private conversation itu skill yang sangat underrated? Karena satu, kita memang tadi makainya sering. Kedua, ini tuh susah. Karena secara emosi tuh bakal lebih intensif. Kalau kita public speaking, misalnya di audience ada yang mungkin bosan atau nggak suka, ya mungkin mereka juga nggak akan bisa ngomong kayak gimana. Kita ngeliat mereka main handphone, oh ya sudahlah. Yeah. Tapi kalau kita one on one, ya kita harus ketemu. Misalnya gue menyampaikan berita buruk sama Bilal, terus Bilal baper, ya gue harus dealing dengan perasaan Bilal di depan gue. Ditambah lagi yang ketiga, kita tidak terbiasa. Mungkin sebagai orang Indonesia juga kita terbiasa dengan berkonflik dan ngomongin hal-hal yang sensitif. Karena kita lebih pilih damai, hal yang bagus-bagus aja, cenderung jadinya toxic positivity. Padahal hal tidak baik itu adalah realita dari kehidupan kita. Jadi gue pengen thank you banget buat yang nanya pertanyaan ini karena itu menurut gue sangat spot on dan sangat sering kepake. Sekarang gimana caranya kita bisa lebih jago untuk having a difficult conversation? Pertama, kita mesti punya strategi kalau kita mau punya difficult conversation. Strateginya adalah, ini framework komunikasi, gue tulis juga di buku gue namanya Think, Feel, Do. Think, feel, do. Pikirin apa yang kita ingin orang itu pikirkan. Think, apa yang kita ingin lawan bicara kita rasakan, apa yang kita ingin lawan bicara kita lakukan. Alias kita tuh tahu dulu tujuan dari pembicaraan kita itu tuh bakal kemana. Gue kasih contoh ya, kan di sini dia nggak nge-share contoh pembicaraan susah apa. Pembicaraan susah versi gue, waktu gue bilang ke orang tua gue mau ninggalin kerjaan korporat gue dan gue mau mulai bisnis. It's very difficult. Karena orang tua gue ya taunya kan kesuksesan karir itu lebih banyak ngelihatnya contoh-contoh orang yang kerja di perusahaan, kerja di Jakarta gitu. Dan mereka gue yakin melakukan itu atas dasar kasih sayang. Tapi gue juga pengen punya kehidupan gue yang seperti ini. Gitu. Nah jadi gue mesti tahu dulu, gue pengen mereka berpikir, gue pengen mereka berpikir kalau kesuksesan karir itu tidak hanya dengan lo bisa berkantor di SCBD atau di Jakarta. Pikiran. Feel. Gue pengen mereka itu merasa excited dengan pilihan karir gue. Gue pengen mereka itu tidak merasa khawatir kalau gue keluar dari dunia korporasi. Do-nya tuh bertahap-tahap. Jadi gue bagi lagi. Do yang awal adalah mereka tidak menolak ide gue dulu deh. Itu udah batas bawah. Karena kadang-kadang kita terlalu gak sabar dan kita pengen, pokoknya gue mau ngomong sekarang, gue pengen orang itu langsung menerima gue dan langsung memberikan dukungannya 100%. Buat gue kalau misalnya orang tua gue tidak menolak dulu aja udah bagus. Bisa mendukung, bisa dengan sangat bangga